Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal inzil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun intiqam. Innallaha la yakhfa 'alayhi syai'un fil ardi wala fis samaa. والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube my channel. Bersama saya Dedengkul Firdaus. Buat teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan dulu tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan sekalian tombol loncengnya agar setiap kali saya men-share video-video selanjutnya tidak ketinggalan notifikasi. Jadi di video kali ini saya akan sharing gimana sih caranya kita melatih suara kita agar suara kita lebih indah gitu. Terkadang kita napas juga suka ngos-ngosan kalau misalkan kita lagi ngaji gitu. Nah, jadi di sini saya akan membahas beberapa tipsnya buat teman-teman. Langsung saja ke pokok pembahasannya. Jadi begini teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan kita pengen memiliki suara yang indah, entah itu kita sedang bersolawat, entah itu kita sedang mengaji, entah itu kita sedang menyanyikan lagu pop gitu. Jadi itu sebenarnya dari latihan setiap hari teman-teman. Jadi kita terus istiqomah latihan setiap hari. Kalau bisa teman-teman latihannya belum sholat subuh, maaf teman-teman. Karena sebelum sholat subuh di situ kan kita otomatis baru bangun tidur tuh. Jadi suara kita benar-benar lagi down-downnya gitu. Jadi terus, nah di situ waktu-waktu yang emang bisa dimanfaatin buat berlatih suara agar suara kita lebih bisa dikontrol lagi gitu teman-teman. Nah jadi itu yang pertama, latihan sebelum sholat subuh dan sehabis bangun tidur. Yang kedua, kalau misalkan kita pengen ngaji kita itu terdengar indah oleh pendengar yang lain, itu terdengar indah, jadi sampai ke hati. Nah itu sebenarnya dari penghayatan kita dan juga cara pengeluaran makharijul huruf yang ada di Al-Quran tersebut. Mengucapkan makharijul huruf, misalkan beberapa huruf, kalau kita mengucapkannya dengan benar, misalkan shin. Nah, setiap huruf yang kita keluarkan dari mulut kita, kalau misalkan udah benar makharijul hurufnya, insya Allah walaupun suara kita masih agak kurang bagus, tapi didengarnya itu udah adem. Jadi udah ada penghayatan gitu teman-teman. Karena selain kita menghayati, yang paling penting juga itu makharijul hurufnya dulu teman-teman. Dan juga ilmu tajwidnya, kita harus menguasai ilmu tajwidnya dulu teman-teman. Karena ilmu tajwid itu kan
di kitab tajwid juga mengatakan al-ityanu bil jayyid, membaguskan. Jadi dia mendatangkan sehingga pembacaan ayat Al-Quran itu bagus. Nah, disitulah kalau kita pengen membaca Al-Quran dengan bagus, dengan suara yang penuh penghayatan, suara yang indah, selain kita melatih suara, tapi kita mempelajari ilmu tajwidnya terlebih dahulu, teman-teman. Karena kuncinya membaca Al-Quran yang benar dan tartil itu kita mempelajari hukum tajwidnya dulu, teman-teman. Jadi misalkan nih, saya contohkan misalkan di surat Al-Fatihah. Contohnya ini bacaan yang gak benarnya, teman-teman. Misalkan ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Didengarnya enak kan, teman-teman? Tentu gak enak kan? Tapi kalau kita udah menguasai ilmu tajwidnya dan kita udah menguasai apa makhrijul huruf itu. Contoh, Maliki Yaumiddin. Indah bukan? Nah, jadi betapa pentingnya makhrijul huruf beserta ilmu tajwidnya juga, teman-teman. Jadi, dan yang terakhir, jangan lupa buat teman-teman terus latih pernapasan teman-teman, agar kalau misalkan teman-teman mengaji ataupun pengen sholawatan gitu, jadi nggak ngos-ngosan gitu, teman-teman. Jadi cuman kita melatih pernapasan itu banyak macamnya, berbagai macam gitu. Jadi bisa kita dalam membaca Al-Quran, berapa ayat kita dalam satu napas, misalkan kalau surat Al-Fatihah dalam satu napas, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa juga seperti itu, teman-teman. Jadi oke, itu ya sharing, teman-teman, gitu ya, beberapa tips dari saya untuk membahas tentang gimana caranya supaya kita kalau misalkan lagi ngaji nggak ngos-ngosan terus, dan suara kita juga terdengar enak oleh pendengar kita. Jadi sekian dulu teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mau mampir ke channel saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Saya juga emang masih belajar gitu, teman-teman. Ya belum berarti saya itu pinter. Saya masih butuh belajar yang banyak, teman-teman. Jadi sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan penyampaiannya kurang bagus. Mohon teman-teman dimaafkan. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ليوم لا ريب فيه إن الله